Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kali ini saya bersyukur kepada Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang sulit, di tengah situasi dan kondisi di mana ruang gerak kita dibatasi oleh karena pandemi ini belum berakhir, namun saya tetap bersyukur karena firman Allah dapat tersebar ke seluruh dunia. Kali ini firman Tuhan tersebar bukan hanya di kalangan orang-orang Kristen. Bukan karena orang Kristen yang menyebarkan tentang berita kebenaran firman Allah. Namun ada banyak orang pendakwah di luar sana yang memakai Alkitab sebagai sumber kebenaran yang hakiki sebagai alat dakwah mereka. Seperti contoh, mari kita simak video ini. Buka kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Gak duwe sama no gak tau kafir. Matius dan Markus itu menyebutkan, Yudas menyatakan yang kamu tangkap itu adalah orang yang aku cium, yaitu Yesus. Ibu Bapak yang saya hormati, Yesus juga pernah berkata dalam Alkitab itu, siapa yang menuhankan selain Allah, mereka tidak akan bisa masuk surga sebelum unta bisa masuk melalui lubang jarum. Perumpamaannya gak main-main itu. Injil karangan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berbunyi, maka kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali dengan aku. Markus spasi 12 tanda bagi 29. Markus spasi 12 tanda bagi 29. Bunyinya begini. Jawab Yesus. Wah, ini aja udah jelas-jelas Yesus yang ngomong ya. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, Injil saat ini bisa tersebar, baik dalam media sosial maupun dunia yang nyata. Saya bersyukur meskipun terkadang makna dari kebenaran firman Allah itu diputarbalikkan oleh para pendakwah, namun itu bukan masalah bagi kita, sebab itu urusan si pendakwah dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6 dituliskan, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, ingat, semua yang berbicara memberitakan Alkitab yang adalah kebenaran yang hakiki, jika maknanya diputarbalikkan, itu bukan urusan kita, tetapi urusan si pemberita firman dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, saya bersyukur saya adalah salah satu orang yang percaya Yesus, yang dipanggil oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, karena saya mendengar tentang firman Allah, yaitu di dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Jawab Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena firman Allah itulah Allah memilih saya, Allah menentukan saya, Allah berdaulat atas hidup saya untuk dipilih menjadi anaknya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Alkitab menuliskan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Saya yakin dan percaya ketika banyak orang yang mendengar firman Allah, itu adalah urusannya dengan Tuhan. Karena Allah yang berdaulat untuk menentukan orang itu diselamatkan atau tidak. Sebagaimana tertulis dalam Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, Tuhan memilih, Tuhan berdaulat, dan Tuhan yang menentukan orang itu diselamatkan atau tidak. Namun kita juga punya tanggung jawab untuk meluruskan saja, karena mereka tidak pernah mengerti sumber kebenaran yang hakiki. Itu urusan pribadi-pribadi dengan Tuhan. Biar melalui video kali ini kita dikuatkan dan kita boleh tetap percaya, boleh tetap beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.